Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jas merah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yuni di mata pelajaran sejarah peminatan, khususnya kelas 10 IPS. Nah, pekan lalu kita ini libur ya karena Lebaran Idul Adha. Nah, jadi yang seharusnya sekarang pekan ketiga dan karena libur jadi pekan kedua. Oke, kita lanjut ke materi. Materi kita kali ini akan membahas tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, yang dimana pekan lalu kita sudah membahas tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, selanjutnya kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada konsep perubahan dan keberlanjutan. Dan yang kedua adalah kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Coba dilihat baik-baik foto ini. Foto apakah ini? Ya, benar. Ini adalah foto manusia purba yang lagi difoto ya sama manusia modern. Cuman ini manusia purbanya lebih modern gitu, udah tahu dan udah bisa gaya gitu, udah bisa gaya untuk difoto. Lucu ya. Oke, simak gambar selanjutnya. Nah, kalian tentunya tahu dong ini gambar apa, dan kalian sendiri udah sering lah lihat ataupun megang. Jangan kan lihat, megang aja udah sering kan. Nah, kita lihat nih, sebelum kalian menggunakan HP yang kalian pakai sekarang nih. Nah, dulunya HP itu seperti ini, yang paling kiri tuh. Awalnya seperti itu, besar ya, dan ada antenanya. Kemudian selanjutnya HP yang kedua itu lebih kecil dan masih tetap ada antenanya. Terus yang ketiga, ini HP lebih kecil lagi dan masih ada antenanya, cuman bedanya antenanya lebih pendek. Nah, kemudian HP yang keempat nih, itu HP udah gak ada antenanya nih. Semakin ini dari perkembangan zaman ke zaman ya. Kemudian HP yang kelima, ini HP udah kelihatannya lebih enak lah dari sebelumnya gitu, dari HP yang keempat. Nah, selanjutnya ada HP yang keenam, dimana HP yang keenam ini lebih kecil ya, dan lebih menarik lah, enak kayaknya dipegang-pegang juga itu, ngetiknya juga enak, tak 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 gitu. Nah, ini udah lebih canggih dari HP sebelum-sebelumnya nih. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ini ada HP yang paling canggih di antara yang lain. Nah, ini adalah HP Android ya, dimana HP ini udah bisa mengakses berbagai macam yang kita inginkan. Contohnya internet, bisa foto, bisa video call, dan lain sebagainya. Pokoknya serba bisa lah, udah pinter banget nih HP. Ini contohnya sekarang itu yang Android atau sejenisnya lah ya. Nah, dari beberapa HP ini dan gambar yang tadi tuh yang manusia purba lagi foto, kalian udah bisa berpikir atau menyimpulkan apa sih gitu dari gambar-gambar yang diterangkan ini. Tuh, kalau belum, lihat lagi nih gambar yang satu ini. Nah, ini ada manusia, dimana saya ngambil gambar ini yaitu menceritakan tentang evolusi manusia atau dari teori Charles Darwin, dimana katanya manusia itu berasal dari kera, atau dulunya itu kera, kemudian seiring berkembangnya waktu berubah menjadi manusia. Nah, ini ada kera nih yang jalannya nunduk sambil tangannya juga pakai tangan tuh jalannya, menopang pakai tangan. Terus kemudian berubah lagi, udah nggak pakai tangan jalannya, udah pakai kaki biasa. Terus kemudian berubah lagi, bulunya mulai nggak ada nih. Terus kemudian berubah lagi hingga berubah terus hingga akhirnya jalan tegap sempurna lah, itu udah hampir sempurna karena nggak ada manusia yang sempurna ya, udah hampir sempurna nih yang paling terakhir. Oke, dari gambar-gambar ini
kita akan membahas tentang suatu perubahan. Nah, di sini kan udah dilihat tuh dari zaman ke zaman mengalami suatu perubahan. Makna perubahan. Nah, perubahan ini dapat diartikan semua aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Kemudian Heraklitus mengatakan pantarei, yang artinya tidak ada yang tidak berubah. Semua mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Kemudian Wertham juga menuliskan di dalam sebuah buku yaitu tentang History is a continuity and change, yang artinya sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Nah, itu makanya tadi saya tampilkan gambar-gambar dari masa ke masa yang mengalami perubahan, karena kita akan membahas tentang perubahan dan juga keberlanjutan atau kesinambungan. Nah, makna dari keberlanjutan yaitu peristiwa yang berkelanjutan, artinya kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Nah, setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Seperti itu. Jadi, nggak berdiri sendirilah. Tuh. Salah satu contohnya yaitu yang terjadi pada masa lampau ketika Soekarno jatuh atau lengser dari kekuasaannya pada tahun 1960-an. Banyak terjadi aksi dan demonstrasi, khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, di gambar yang satu ini juga masih berkesinambungan ya, sama. Cuman bedanya ini pada masa Soeharto, di mana Soeharto lengser atau jatuh pada tahun 1998. Sama juga, banyak terjadi aksi dan demonstrasi seperti itu. Jadi, perubahan dan keberlanjutan atau kesinambungan ini sangat ada kaitannya. Jadi, setelah adanya perubahan, ada juga proses suatu keberlanjutannya seperti itu. Ini contoh-contohnya ya. Nah, berhubungan dengan konsep ini juga berhubungan dengan waktu. Seperti dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun, masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Tetapi masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Oke, dapat dipahami. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Jadi, sejarah ini merangkum semua peristiwa masa lalu atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dan kemudian untuk dijadikan pembelajaran nih untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau masa depan tersebut. Nah, jadi lebih baik lagi lah seperti itu. Nah, selain perubahan dan juga berkesinambungan, ada juga beberapa faktor intern dan eksternal yang menyebabkan suatu perubahan dan berkesinambungan ini terjadi. Nah, kalau faktor internal dan eksternal ini kita bahas di blog ya. Kalau dari videonya cukup sampai sini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jangan lupa pokoknya. Oke, mudah-mudahan materi kali ini dapat kita resap dan masuk ke otak kita dan bisa diingat, dan yang baik atau positifnya itu dapat kita aplikasikan di kehidupan nyata. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.